Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Kita semua tahu bahwa kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia tidak luput dari peran para pemuda. Peran para pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia bermula saat Kongres Pemuda kedua menyepakati Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Pada tahun 1928, beberapa di antara organisasi pemuda tersebut bahkan melakukan pergerakan melawan penjajah. Peristiwa ini ditandai dari bergabungnya organisasi-organisasi pemuda beberapa di daerah, di antara Jong Java, Pemuda Indonesia Jong Sumatera, yang sepakat untuk bergabung untuk gerakan bernama Indonesia Muda yang dibentuk Solo pada 21 Desember 1930 silam. Kala itu, banyak tokoh Sumpah Pemuda, diantaranya tokoh radio Republik Indonesia Abdurrahman Saleh, Gubernur Sumatera Selatan 1956 sampai 1963, Ahmad Bastari, satriawan dan pahlawan Indonesia Muhammad Yamin, pencipta lagu anak-anak terkenal Sarida Niung atau Ibu Sud, pendiri majalah Pojangga Baro Arjimin Pane, dan masih banyak lagi. Indonesia Muda sendiri dipimpin oleh berbagai tokoh pemuda seperti Magadelana Sukanto, Moko Ginta, Nyi Arit Samsudin, dan Nyi Burdah Supadi, Jo Tambunan, dan M. Tumbel. Setelah peristiwa itu, pada periode tahun 1930 sampai 1940, setelah peristiwa itu, pada periode tahun 1930 sampai 1940, beberapa organisasi baru pun terbentuk. Beberapa di antaranya memilih bergabung atas dasar ideologi, agama, dan daerah yang sama. Seperti Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia atau Jong Islaminten Bon dan Pemuda Muslimin Indonesia. Masih ada pada era yang sama, tepatnya di tahun 1939, beberapa organisasi kepemudaan bernafaskan agama pun terbentuk, seperti Pemuda Islam Indonesia, terus Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Serikat Ulama, Pemuda Persatuan Islam, dan Ansor Nahdlatul Ulama. Ada kelompok pemuda lainnya pun terutut berdiri seperti Persatuan Pergerakan Pemuda Kristen, Muda Katolik, Persatuan Pemuda Taman Siswa, Persatuan Pemuda Teknik, hingga Gerakan Pemuda Daerah pun diambil bagian dalam gerakan ini seperti Putra Putri Cirebon, Yong Organisasi Sriwijaya Minangkabau Muda, dan Keanggunan Sulawesi. Ada kemunculan organisasi pemuda di Indonesia menunjukkan bahwa negara ini kita tidak lepas dari peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia. Mereka yang bergabung dalam organisasi mengkhususkan diri di berbagai bidang seperti usaha kreatif, seni, kebudayaan, hingga bidang sosial, sejalan dengan Sumpah Pemuda 1928. Mereka juga bersedia untuk bertahan air, berbangsa, dan berbahasa satu demi menuju kemerdekaan Indonesia. Ada mewujudkan cita-cita proklamasi. Berbicara soal peran pemuda pada masa pra-kemerdekaan tentu tidak bisa lepas dari sistem politik di Indonesia. Pada saat itu, politik digunakan sebagai cara menguatkan, mempersatukan, dan berjuang melunasi janji-janji kemerdekaan Republik Indonesia. Politik dianggap sebagai alat yang paling efektif untuk menciptakan perubahan dan kemajuan bagi negara. Mengingatkan pada era itu, bangsa kita masih tergolong kultur nasional yang bergabung dari berbagai suku bangsa dari Sabang hingga Merauke. Itulah mengapa Sumpah Pemuda menjadi ikrar yang efektif mempersatukan para pemuda di Indonesia.
Nah, itulah serangkaian peristiwa yang melibatkan peran pemuda pada masa era kemerdekaan Indonesia. Dari ulasan ini kita sama-sama belajar bahwa hingga generasi muda kita juga harus memahami sistem politik yang baik. Karena dengan politik para pemuda Indonesia bisa bersatu membawa bangsa ini kemerdekaan Indonesia. Nah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.